Yap. Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini saya ingin sedikit menyampaikan informasi seputar COVID-19. Karena pada akhir-akhir ini didapatkan peningkatan jumlah kasus COVID-19 di daerah Sumba, khususnya di tempat saya bekerja di WK Bubak, Sumba Barat. Ada beberapa pemahaman yang perlu saya luruskan tentang COVID-19 ini. Ada beberapa hal. Yang pertama yang saya akan bahas adalah bagaimana cara mengetahui pasien terinfeksi COVID atau tidak. Ini penting. Jadi untuk mengetahui pasien ini terinfeksi COVID atau tidak itu melalui tahapan-tahapan. Yang pertama adalah melalui anamnesa. Dari anamnesa ini kita akan menggali gejala-gejala dari COVID-19 sendiri. Ada gejala mayor, ada gejala minor. Seperti ada demam, cepat capek, badan meriang, sakit seluruh badan, ada batuk, batuk kering, ada lendir yang susah keluar, ada flu. Kadang juga ada gejala-gejala khusus seperti disertai dengan kehilangan indera penciuman, bisa juga disertai dengan kehilangan indera perasa. Itu adalah gejala-gejala dari COVID-19. Dan masih ada gejala-gejala penyerta lainnya seperti kadang bisa disertai dengan dispepsia atau gangguan lambung, ada disertai juga dengan diare dan lain sebagainya. Anda perlu memeriksakan diri Anda perlu mengkonsultasikan itu pada dokter apabila Anda mengalaminya. Yang pertama tadi adalah anamnesa dari gejala. Yang kedua dari pemeriksaan fisik. Tentu ini dilakukan langsung oleh dokter. Dokter nanti akan mengecek dari ujung rambut sampai ujung kaki Anda. Ada gejala-gejala khusus yang bisa didapatkan pada pasien COVID-19. Salah satu contohnya adanya ronki pada paru-paru apabila ada batuk. Adanya saturasi oksigen yang menurun. Biasanya saturasi oksigen normal manusia adalah 98 sampai 100%. Dan pada waktu terjadi penurunan saturasi oksigen itu biasanya akan selalu disertai dengan gejala sesak. Tapi uniknya pada pasien COVID-19 saturasi di bawah 80, di bawah 90, sesak yang dirasakan adalah sesak yang ringan. Biasanya normal manusia dengan saturasi 80 ataupun 90 itu sudah rasa sesak berat. Saya tidak akan bahas lebih lanjut tentang pemeriksaan fisik karena ini sudah bagian dari dokter. Dan yang ketiga cara untuk mengetahui pasien terinfeksi COVID adalah dari hasil lab. Banyak pemeriksaan yang bisa digunakan untuk mendeteksi COVID-19 ini. Saya akan bahas yang ada di Sumba. Yang paling banyak itu ada dua. Yang pertama adalah rapid test dan yang kedua adalah PCR. Rapid test sendiri ini ada dua jenis. Yang pertama adalah rapid test antibody yang cara pengambilannya menggunakan darah. Ada yang ditusuk di sini, ada yang diambil darah vena. Dan yang kedua adalah rapid test antigen. Cara pengambilannya adalah swab, metode swab. Metode swab sama dengan yang digunakan di PCR. Swab yang digunakan adalah swab nasofaring melalui lubang hidung atau swab orofaring melalui rongga mulut. Apakah itu rapid test antibody? Apakah itu rapid test antigen? Saya pribadi tidak menyetujui adanya rapid test antibody karena rapid test antibody tidak bisa digunakan untuk screening ataupun diagnosa. Maaf jika ini salah, ini pendapat dari saya. Karena apa? Karena rapid test antibody ini adalah mendeteksi reaksi imun tubuh akibat terinfeksi COVID-19 berupa antibodinya. Hasil yang diketahui nanti adalah hasil reaktif atau non-reaktif. Kita mendeteksi antibodinya. Dan ini kemungkinan untuk reaksi silang dengan virus-virus, dengan antibodi-antibodi yang dihasilkan oleh virus lain itu juga ada. Jadi hasilnya tidak bisa digunakan untuk diagnosa. Hasil reaktif pun belum tentu dia positif COVID-19. Hasil non-reaktif pun belum tentu dia tidak
atau bebas dari COVID-19. Sehingga metode rapid test antibody kurang akurat menurut saya. Lalu kita beranjak ke rapid test antigen. Apa itu rapid test antigen? Rapid test antigen itu mendeteksi bagian dari virusnya itu sendiri. Khususnya adalah badan virusnya, protein virus. Kayak gitu. Cara pengambilannya menggunakan swab di tempat di mana virus itu pertama kali nempel untuk masuk ke tubuh kita, yaitu di nasofaring. Nasofaring adalah di belakang hidung paling belakang, atau di orofaring. Nasofaring dengan orofaring adalah satu kesatuan. Cara pengambilannya bisa menggunakan nasofaring melalui hidung atau orofaring melalui rongga mulut. Hasilnya adalah positif atau negatif, bukan reaktif atau non-reaktif. Apabila hasilnya positif, bisa dipastikan bahwa orang tersebut terinfeksi COVID-19. Tetapi apabila hasilnya negatif, belum tentu dia bebas dari virus COVID. Saya jelaskan ya, kalau hasil positif, bisa dipastikan bahwa pasien tersebut terinfeksi COVID-19. Apabila hasilnya negatif, belum tentu pasien tersebut bebas dari virus COVID-19. Harus dikonfirmasi ulang dengan metode yang lebih akurat, yaitu PCR. Kapan kita melakukan PCR? Kita punya keterbatasan PCR. PCR yang ada di NTT hanya ada di satu tempat, yaitu di Kupang. Dan kita melakukan tes ini tidak dalam jangka waktu setiap hari, ada waktu-waktu tertentu. Sehingga hal yang kita bisa lakukan adalah melakukan tes antigen ini secara rutin. Yang sering jadi dilema di masyarakat seperti pertanyaan-pertanyaan sering terjadi di masyarakat. Saya swab antigen, ternyata hasilnya negatif. Pasien ini sudah senang. Padahal pasien tersebut mempunyai gejala mayor, gejala minor, mempunyai pemeriksaan fisik yang mengarah ke COVID-19. Apakah pasien ini tidak bisa kita sebut COVID, atau pasien ini bisa kita bilang dia tidak terinfeksi? Tidak. Untuk mendiagnosa pasien COVID-19 tidak hanya menggunakan swab, tidak hanya menggunakan rapid test. Ada kriteria-kriteria lain yang perlu kita perhitungkan. Yang pertama adalah dari gejala, yang kedua dari pemeriksaan fisik. Sekalipun pasien itu sudah diswab dengan metode yang paling akurat, gold standar diagnosa COVID adalah PCR, sekalipun PCR-nya negatif, kalau pasien itu mempunyai gejala COVID, kalau pasien itu mempunyai hasil pemeriksaan fisik dokter, hasil ronsen paru-paru yang mengarah ke COVID, kita tetap tangani pasien itu sebagai pasien COVID-19. PCR hanya digunakan sebagai konfirmasi terinfeksi COVID atau tidak. Kenapa saya bilang begitu? Karena hasil PCR, hasil swab antigen ini dipengaruhi oleh banyak hal. Hasil positif atau negatifnya dipengaruhi oleh banyak hal. Yang pertama adalah faktor dari tenaga medis yang melakukan. Bisa saja tidak tepat pada sasaran. Yang kedua, jumlah virus. Apabila jumlah virus yang ada di tubuh seseorang itu masih sedikit, waktu kita ambil swab, khususnya swab antigen, seringkali tidak didapatkan hasil yang positif. Yang ketiga, bisa juga disebabkan karena salah pengambilan waktunya. Ini penting sekali. Kapan swab itu penting diambil? Salah satu contoh yang saya mau kasih adalah swab antigen. Sebaiknya kapan pasien itu swab antigen? Waktu yang tepat untuk dilakukan swab antigen ini berdasarkan penelitian. Tidak ada yang 100% ini pasti benar, karena kita semua masih belajar dan saya terus mengikuti penelitian-penelitian. Saya membaca penelitian-penelitian tentang kapan waktu yang terbaik untuk dilakukan.
tes-tes tersebut. Informasi terakhir yang saya dapat adalah untuk melakukan swab antigen itu paling baik adalah saat gejala awal muncul atau lebih dari 5-8 hari setelah paparan dengan pasien yang positif COVID-19. Saya kasih contoh ya. Kalau misalnya andai kata si A bertemu dengan si B yang terkonfirmasi positif infeksi COVID-19 pada hari Senin. Pada hari Selasanya si A ini langsung swab antigen. Otomatis hasil yang didapatkan apa? Jelas negatif hasilnya. Karena protein virusnya belum terdapat. Kalau mau melakukan tes swab antigen, kapan sebaiknya? Minimal 5-8 hari setelah paparan dengan si A. Kalau paparannya pada hari Senin, berarti minimal hari Jumat sampai minggu depan dia baru melakukan swab antigen itu. Atau pada saat gejala awal muncul. Misalnya si B pada hari ketiga setelah paparan, si B sudah merasakan ada gejala-gejala dari COVID-19, ya it's okay, dia boleh swab kayak gitu. Apabila hasilnya negatif, belum tentu dia tidak terinfeksi. Mesti harus dikonfirmasi dengan tes PCR. Begitu, saudara-saudara. Apalagi yang mempengaruhi hasil tes, cara pengambilan tes. Cara pengambilan tes sebaiknya dilakukan pada 2 tempat, baik melalui hidung maupun melalui rongga mulut. Kalau swab antigen kita hanya disediakan 1 swab. Jadi hanya kita bisa lakukan pada hidung. Ada swab-swab tertentu yang harganya agak mahal, dia menyediakan dua alat swab. Sehingga kita bisa lakukan di kedua tempat. Kalau virusnya nggak nempel di rongga mulut, berarti dia bisa kita cek di rongga hidung. Jadi tidak angka kepastiannya lebih tinggi daripada kita melakukan hanya pada 1 tempat. Gitu. Kesimpulan dari yang saya omong adalah, yang saya mau sampaikan ini adalah hasil tes itu harus dikonfirmasi juga dengan gejala-gejala klinis. Apabila hasilnya positif, saya swab antigen ternyata hasilnya positif, apakah itu pasti terinfeksi COVID? Ya, tapi saya nggak ada gejala, berarti Anda adalah OTG, orang tanpa gejala. Apabila hasilnya negatif, tapi Anda bergejala, tetap kita tangani sebagai pasien COVID-19. Memang belum terkonfirmasi secara hasil lab, tapi secara klinis Anda sudah terkonfirmasi COVID-19. Begitu. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena hasil positif atau negatif ini membuat banyak masyarakat gelisah. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita jangan takut. Jangan pernah kita takut untuk swab, untuk kita melakukan pemeriksaan dini. Baik terhadap dokter, baik melakukan pemeriksaan swab antigen maupun PCR. Jangan pernah takut. COVID bukan aib. COVID bukan dosa. COVID tidak menentukan kadar keimanan Anda menurun atau naik. Ini adalah masalah bersama yang kita harus pecahkan bersama-sama. Tidak boleh kita saling menghakimi. Tidak boleh kita saling menyalahkan. Yang sehat janganlah menyalahkan yang sakit. Jangan menyalahkan yang terinfeksi. Jangan mengucilkan. Kita harus bergandengan tangan supaya apa? Supaya memutus rantai penyebaran COVID. Bagi Anda yang ketakutan sekali, aduh saya positif bagaimana? Saya bisa mati dan lain sebagainya. Saya mau kasih kabar bahwa angka kematian akan COVID-19 tertinggi di dunia, bukan Indonesia memang tertinggi, tapi angka di Indonesia cukup tinggi, yaitu 3%. Artinya dari 100 orang yang terinfeksi, 3 orang meninggal. Angka ini sebenarnya angka yang kecil kalau kita bandingkan dengan virus MERS yang terjadi di daerah Timur Tengah dahulu, 10 tahun yang lalu.
Tetapi jangan pernah diremehkan karena dari angka 3% ini sudah terjadi kematian lebih dari 20.000 orang di Indonesia. Angka ini sangat besar. Ada puluhan ribu keluarga berduka karena ada orang-orang yang suka meremehkan terhadap virus ini. Virus ini memang tidak mematikan secara langsung, tapi bagi pasien-pasien, jadi orang-orang yang mempunyai komorbid penyakit berat seperti penyakit gula, penyakit jantung, mungkin penyakit paru-paru, virus ini bisa menjadi berat dan bisa mengakibatkan kematian. Kalau kita sayang sama keluarga kita, please, kita gandengan tangan. Kita putus rantai penyebaran COVID ini. Bagi kalian yang sudah terkonfirmasi positif dan tidak ada gejala apa-apa, bersyukur sama Tuhan. Tapi jangan remehkan. Jangan anggap enteng. Jangan anggap ini hasil lab yang salah. Jangan anggap ini akal-akalan pemerintah. It is real. Bagi kalian yang OTG, tetap pakai masker, tetap karantina sampai hasil swab kalian negatif. Jangan sampai karena keteledoran kita, karena kesombongan kita, karena keangkuhan kita, karena kebodohan kita, kita membuat orang lain, orang-orang yang kita cintai itu menderita. Pesan yang paling penting adalah jangan saling menyalahkan. Tenaga medis, jangan salahkan pengusaha. Begitu juga sebaliknya. Pelaku bisnis, pengusaha, karyawan, dan lain sebagainya, jangan salahkan tenaga medis. Saya ada di posisi keduanya. Saya adalah seorang dokter dan saya juga adalah seorang pengusaha. Buat tenaga medis, tetap bekerjalah. Saya sebagai seorang dokter, saya juga tidak lari dari panggilan saya. Sekalipun ada alasan saya untuk tidak bekerja, saya tidak bekerja sebagai dokter pun, saya tetap bisa makan. Tapi bukan itu. Karena kita mau bergandengan tangan untuk memutus ini penyakit. Pengusaha juga jangan hakimi tenaga medis. Sokong tenaga medis, bantu kami dalam perlengkapan, bantu kami dengan ikuti protokol kesehatan, pakai masker, tetap di rumah, jangan kumpul-kumpul. Please. Kami tahu, saya pribadi tahu, setiap keputusan yang sudah diambil pemerintah itu adalah keputusan yang terbaik karena pemerintah adalah wakil Tuhan di dunia. Tenaga medis selalu menginginkan, bahkan saya juga menginginkan terjadinya lockdown. Supaya apa? Supaya tidak terlalu banyak lagi orang yang menderita. Supaya tidak ada terlalu banyak lagi orang yang terinfeksi COVID-19. Supaya tidak ada lagi kematian. Tapi saya juga tahu pemerintah tidak melockdown itu karena mempunyai berbagai alasan. Ekonomi harus tetap berjalan. Saya membayangkan bagaimana seandainya pemerintah lockdown, berapa banyak karyawan yang harus dirumahkan, berapa banyak orang yang tidak bisa bekerja. Kita bukan mati karena COVID-19, ternyata kita mati karena kita tidak bisa makan. Kita harus saling membantu. Tenaga medis, berikan edukasi, jangan jemu-jemu. Memberikan edukasi kepada orang-orang awam, bahkan pengusaha atau orang-orang awam, bantu kita, tenaga medis, bantu kita dengan tetap memakai masker, dengan menurunkan ego, menurunkan kebodohan kita, supaya kita mau belajar bahwa pandemi ini harus segera berakhir dan pasti akan berakhir. Saya mau tutup dengan satu ayat dari Alkitab, yaitu di 1 Yohanes 4 ayat 18a. Bahwa kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Jangan takut, kita harus hadapi dan kita akan tampil sebagai pemenang. Karena Tuhan tetapkan kita lebih dari pemenang. Shalom, God bless you.